Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba menyampaikan terkait tata cara pengisian SKP di web kinerja.jabarprov.go.id. Langkah pertama, kita akan login seperti ini. Setelah login, kita arahkan ke menu input SKP utama. Nanti akan masuk ke input SKP, dimana di sini ada tiga, ada tutup rencana, tambah rencana, dan ekspor. Saya sarankan untuk Bapak Ibu guru ketika akan membuat tambahan input SKP atau tambah rencana kinerja, silakan diekspor dulu SKP yang akan kita buat ini untuk mempermudah kita dalam pengisian. Seperti yang saya lakukan, nanti akan muncul seperti ini. Ini sebenarnya ada nama dan sebagainya, ada pejabat penilai atau atasan kita. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu, ada pertama rencana kinerja atasan langsung, unit kerja atau organisasi. Karena pada SKP yang sekarang itu akan linear antara kinerja kita sebagai jabatan fungsional dengan atasan dan juga dengan unit kerja. Jadi artinya ada linearitas antara kinerja kita dengan atasan dan juga dengan unit kerja atau organisasi. Maka di sini di sheet yang pertama, di kolom yang pertama di sini ada atasan kita siapa, misalkan ada yang kepala sekolah mungkin, atau ada juga yang nanti kalau Bapak Ibu sebagai anggota PGRI, maka atasannya adalah nanti tulisannya menjadi anggota profesi. Sebenarnya rencana kinerja atasan ini diambil dari Permen tentang tupoksi atau jabatan fungsional guru nomor 16 tahun 2009, masih sama, hanya memang sekarang bentuk SKP-nya berbeda berdasarkan Permen Pan-RB nomor 8 tahun 2021. Nah, di sini kita fokus ke Bapak Ibu guru yang tupoksi utamanya adalah melaksanakan yang ini. Melaksanakan, merencanakan, dan seterusnya. Anggap saja misalkan Bapak Ibu atasannya nanti punya tupoksi misalkan mengevaluasi gitu ya. Mengevaluasi atau melaksanakan tupoksi kepala sekolah misalkan dengan merencanakan, melaksanakan, dan seterusnya. Nah, sebenarnya nanti kinerja atasan ini harus diisi terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi tapi atasannya belum, biasanya nanti di input SKP-nya tidak akan muncul atasan kita kinerjanya apa, karena kinerja kita itu harus linear dengan kinerja atasan. Anggap saja misalkan atasan kita sudah mengisi dan kita punya rencana kinerja sesuai dengan tupoksi yang ini misalkan. Jadi merencanakan dan melaksanakan dan menepani. Nah, ini sesuai dengan tupoksi guru. Nah, perhatikan di sini ada kuantitas yaitu dari PKB, kualitas dari nilai PKG-nya, waktu dari ketepatan waktu pengerjaan. Ini adalah dari segi indikator kinerja. Jadi indikator kinerja individunya Bapak Ibu silahkan sesuaikan dengan sini aja nih. Nah, tentu yang utama kita ya dari PKG, nilai PKG, dan waktu pengerjaan. Kemudian bagaimana targetnya? Tentu ada target kita PKG-nya satu dokumen, nilai PKG-nya 100%, walaupun nilai PKG itu ada yang bisa dikonversi lebih dari 100 ketika nilainya sangat baik. Ketepatan waktu pengerjaan 12. Nah, ini tupoksi. Kemudian ketika Bapak Ibu punya kinerja yang lain, rencana kinerja yang lain, misalkan menjadi wali kelas, silahkan di sini wali kelas Bapak Ibu, nanti dari nilainya tentu dari PKG juga dan seterusnya. Atau Bapak Ibu misalkan ingin berpekarya tulis, atau misalkan ada yang sebagai wakil kepala sekolah, ya silahkan dipilih. Atau yang umum misalkan melakukan diklat fungsional. Nah, biasanya Bapak Ibu kan dalam 1 tahun itu melaksanakan diklat, silahkan ini. Nanti kuantitasnya sertifikat diklat, kualitasnya nilai diklat. Kalau waktunya silahkan disesuaikan, kira-kira mau dalam berapa waktunya, misalkan diperolehnya nanti untuk targetnya itu 1 bulan,
kemudian 1 dokumen dan seterusnya. Jadi ini bisa di skip. Ini panduan kita dalam mengisi IKI sebenarnya. Karena kan kalau untuk di kelas sendiri terkadang kita tidak bisa memastikan waktu secara fix gitu ya. Kemudian biasanya yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan juga, misalkan melakukan publikasi ilmiah. Nah ini PTK misalkan kualitasnya sesuai dengan juknis PNEB dan seterusnya. Ini 6 bulan kalau PTK ya. Itu anggota profesi. Nah ini biasanya kartu anggota nanti bisa per bulan Bapak Ibu isikan dan seterusnya. Silahkan pilih saja sesuai dengan target kinerja Bapak Ibu selama 1 tahun. Apa saja di sini banyak sekali, silahkan dipilih sampai mungkin ada menyusun makalah. Nah ini misalkan membuat RPP secara daring. Nah ini kalau misalkan ingin lebih difokuskan, ini kalau yang kurikulum dan sebagainya, PGRI ya, ini silahkan di download saja Bapak Ibu, nanti bisa langsung memilih. Nah ketika Bapak Ibu sudah memilih, misalkan untuk tahun ini kinerjanya apa saja, contoh kalau saya tadi dikasih warna, misalkan ini ada 3 ya, setidak-tidaknya mungkin Bapak Ibu bisa memilih 5 misalkan. Setelah diklat misalkan Bapak Ibu menjadi anggota profesi misalkan, kemudian juga Bapak Ibu menulis karya tulis ilmiah misalkan PTK gitu ya, PTK. Nah itu udah ada 5. Silakan sebanyak yang mungkin Bapak Ibu ingin lakukan. Anggota aktif pramuka misalkan, kemudian misalkan Bapak Ibu ada sebagai banyak sini penyusun makalah misalkan, atau pembuat media pembelajaran. Mana di sini ada membuat media pembelajaran. Ini pengawas, dan yang mengawasi hasil pembelajaran misalkan ini kan sepaket nih dengan tupoksi utama. Silahkan terus silahkan dipilih lagi, banyak sekali ke bawah ya misalkan yang tadi. Nah setelah Bapak Ibu yang tadi dibuat misalkan, nah ini kalau misalkan mau lebih detail silahkan pakai waktu seperti ini. Misalkan diklat fungsional namanya 30 sekian sertifikat, kualitasnya penting jumlah jamnya, kemudian tanggalnya. Ini kalau mau spesifik, kalau Bapak Ibu sudah tahu misalkan saya akan ikut diklat ya, silahkan disesuaikan di dokumennya, kualitasnya sama waktu silahkan. Atau yang menjadi pembimbing ekstrakurikuler, nah misalnya ini tupoksi kita misalkan SK-nya, kualitas ada SK, waktunya segini. Nah nanti kalau di SK 1 tahun ya tinggal tulis selama 12 bulan. Nah kalau ini sudah dipilih dan kita sudah rancang dengan baik, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke input ini, tambahkan misalkan ini. Nah kalau Bapak Ibu nanti atasannya sudah mengisi, di sini bisa diklik nih, ada pilihan-pilihan kinerja atasan. Silahkan dipilih yang sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu. Nah rencana kinerja ini tentu rencana kinerja kita yang sesuai dengan rencana kinerja atasan kita. Contoh misalkan kalau saya tadi sesuai tupoksi merencanakan dan melaksanakan pembelajaran misalkan seperti di ini. Nah misalkan saya akan mengambil tupoksi yang utama saja. Nah sebagai guru misalkan tadi kita ambil salah satu tupoksinya. Nah ini misalkan sama aja sih. Nah ini di copy atau kita copy pindahkan saja ke sini. Misalkan. Nah kalau sudah rencana kinerja ini yang pertama misalkan tahunnya tahun berapa ya, tentu 2021. Target tahun oke. Target tahun, sorry ini satu bukan tahun.
target tahunannya satu dokumen kan dari PKG gitu ya, kualitasnya 100 di dalam persen, waktu 12 bulan. Nah ini, jadi untuk rencana kinerja yang ini dilaksanakan dengan target tahunannya satu dokumen PKG, nanti ditulis di sini PKG misalkan gitu ya. Kalau kita lupa kita bisa melihat yang ini nih. Nah misalkan satu dokumen 100% 12 bulan PKG, nilai PKG gitu misalkan, kemudian ketepatan waktu pengerjaan. Jadi kita bisa masuk ke sini 1 tahun dokumen targetnya berarti PKG, kemudian kualitasnya dan nilai PKG nya, kemudian ini waktu pengerjaannya, indikatornya ketepatan waktu pengerjaan, atau Bapak Ibu silahkan bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lain yang disesuaikan. Nah nanti rencana kinerja itu akan di breakdown menjadi rencana, karena tadi waktunya 12 bulan ya, tentu dari Januari kita isi Februari, Maret, April, Mei, terus sampai selesai. Terus September, Oktober, November, Desember. Nah ini sudah. Nah kemudian bagaimana indikator bulanannya? Ya silakan Bapak Ibu, kira-kira untuk di Januari itu apa? Contoh misalkan Januari merencanakan pembelajaran semester 2 tahun pelajaran 2021 misalkan. Target bulanannya satu dokumen aja, misalkan kualitasnya 100%. Nah, terus misalkan yang kedua melaksanakan pembelajaran, kalau mau ditambahkan keterangannya silakan. Buktinya apa? Misalkan satu dokumen juga bukti, misalkan jurnal dan sebagainya. Nah, terus misalkan bulan ketiga apa? Penilaian, melaksanakan penilaian misalkan, targetnya satu dokumen dan seterusnya. Kemudian bulan April apa? Masih misalkan melaksanakan pembelajaran lagi, misalkan targetnya satu. Nah Bapak Ibu bisa banyak sih sebenarnya, mau kegiatan, aplikasi, laporan, dan sesuaikan saja dengan kira-kira kinerja kita itu apa dan seterusnya nih, dan seterusnya. Misalkan kalau pembelajaran mau diganti misalkan jumlah peserta didik, coba dicari saja ada nggak peserta didik orang, misalkan kelompok orang. Nah ini misalkan melaksanakan pembelajaran 280 orang, targetnya suspend, tapi terlalu inilah, kita bisa mengambil yang lebih simpel, dokumen juga cukup. Ini selesai dan seterusnya sampai selesai, nanti bisa disimpan misalkan. Oh ini masih ini ya, kita harus selesaikan. Oke misalkan Juni, biasanya Juni ya, Juni mungkin bisa melakukan penilaian, bisa tadi Juni sih penilaian misalkan satu dokumen 100%, mungkin di Juli ya evaluasi pembelajaran. Ini masih melakukan pembelajaran yang seterusnya, proses pembelajaran misalkan satu dokumen
Bapak Ibu bisa mencari referensi terkait ini, silahkan dibaca-baca. Ini versi yang saya pahami ya. Misalkan ini merencanakan pembelajaran ya. Merencanakan pembelajaran semester 1 pembelajaran 1 2 sekarang hari ini 2020 terus 2021. Ini satu dokumen 100%. Kemudian bulan September ya melaksanakan pembelajaran, mungkin Oktober ini melaksanakan pembelajaran, ini melakukan evaluasi penilaian kopi misalkan Oktober, November, Desember, kayaknya ada ini ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei ini belum. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ini. Ya, bulan Juni ya, makanya ini kok cuma sedikit, misalkan ini kita ganti lihat ini masih melaksanakan pembelajaran. Nah di sini baru evaluasi pembelajaran. Semester 2020 Agustus misalkan merencanakan semester 1 ini 2021 melaksanakan pembelajaran penilaian misalnya Agustus, September, Oktober penilaian misalkan ini melaksanakan pembelajaran, ini evaluasi pembelajaran semester 1 dan pembelajaran 2021. Nah ini misalkan satu-satu aja, tiap bulannya satu komen aja lah. Oke. Nah ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tambah lagi seperti tadi kan. Kalau berbeda dengan kinerja atasan, misalkan kinerja atasan ada 3 pilih aja. Misalkan apa? Nah terus rencana kerjanya, contoh saya misalkan akan menjadi wali kelas, ya silahkan nih wali kelas 12 bulan. Tinggal di copy misalkan kata dia sama aja, kita pakai yang diklat fungsional aja. Misalkan ini mengikuti fungsional namanya 30, copy misalkan kita masukkan ke sini. Nah target tahunannya kita kira mau berapa, apakah misalkan satu dokumen atau 2 dokumen atau berapa sih, misalkan kita buat 1 dokumen aja, 1 dokumen laporan. Misalkan 1 dokumen kualitasnya 100%, kemudian targetnya. Nah Bapak Ibu misalkan kita mau berapa diklat, cara misalkan 2 diklat berarti 2 bulan, anggap 2 bulan. Indikator target tahunannya kita cek lagi ke sini, sertifikat diklat. Nah kalau memungkinkan ada nilai diklat ya silahkan, atau di sini nih sertifikat diklat, konten diklat dan jumlah jam. Nah misalkan kita sertifikat diklat biasanya
kita bisa mengacu ke Permenpan nomor 18 tentang jawab guru. Misalkan ada sertifikat diklat, surat tugas, laporan dan sebagainya, silahkan dimasukkan. Indikator kualitasnya misalkan ini konten diklat dan jumlah jam. Kemudian indikator waktunya misalkan 2 bulan. Biasanya saya tinggal di breakdown kita ada bulan apa, misalkan biasanya kita mau pertengahan bulan ini sama pertengahan bulan September misalkan. Nah, indikatornya apa? Misalkan diklat atau diklat pengembangan bahan ajar. Misalkan bahan ajar di sini misalkan diklat pengembangan media pembelajaran ya, silahkan bisa Ibu ini targetkan satu dokumen saja. Nah, tiap diklatnya kan 100% ini 100% kualitas. Oke, misalkan kita simpan. Nah, tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Tentu nanti akan ada verifikasi dari atasan kalau ada tiruan dan sebagainya, silahkan. Kita bisa melihat untuk mengekspor. Misalkan kita coba ini Permenpan nomor 16 tentang jawab guru dan angka kreditnya bisa jadi panduan, dan juga Permenpan nomor 8 tahun 2021. Jadi nanti untuk fungsional itu SKP-nya seperti ini, ada rencana kinerja atasan, rencana kinerja kita, aspeknya apa, IKI-nya sama target. Kemudian kalau tambahan, kemudian nanti untuk keterkaitan pada angka kredit akan seperti ini. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, misalkan seperti ini nanti akan muncul seperti ini. Tentu karena belum diverifikasi, belum terlihat, nanti akan muncul di sini, tidak seperti ini. Saya kira itu untuk penginputan di TRK. Jadi silahkan Bapak Ibu tambahkan, sesuaikan dengan rencana kinerja Bapak Ibu di tahun ini. Mungkin itu yang bisa saya coba sharekan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan Bapak Ibu coba membaca lagi dan menyimak paparan dari BKD. Mungkin seperti ini yang saya pahami. Jangan lupa untuk mencoba dan membaca-baca kembali ya. Terima kasih. Selamat mencoba, tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.